Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pagi hari ini Pak Fitra mau membahas mengenai seni patung untuk materi yang baru. Sedangkan materi yang kemarin tentang seni lukis sudah Pak Fitra lewati, kita lewati bersama. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan, tolong cepat dikumpulkan ya, supaya materinya terus berlanjut ya. Dan nilai kalian pada saat nanti nilai sisipan itu bisa ada ya. Nah, untuk seni patung pada pagi hari ini itu materi baru, bab yang kedua. Nah, kita terangkan dulu mengenai seni patung. Seni patung itu adalah seni plastis yang memiliki plastisitas untuk tonjolan, lekukan, dan rongga. Nah, kalau kalian pernah dengar tentang plastisin itu malam ya, itu digunakan untuk membuat patung ya, dibentuk-bentuk, dikemas-remas, terus kemudian ditonjol-tonjolkan apanya itu ya, misalnya membuat apa gitu, itu menggunakan plastisin. Nah, itu memang fungsinya untuk membuat patung, untuk plastisin itu. Nah, kemudian ini seni patung juga artinya dibuat sebagai seni pahat. Kalau di zaman dulu itu membuat arca itu ya, itu di candi-candi. Nah, itu pada zaman dulu itu orang sudah mengenal seni patung. Nah, sedangkan seni patung sendiri itu adalah seni pahat, seni ukir, seni relief, dan arca ya, itu jadi satu. Jadi menonjolkan 3 dimensi. Itu pengertian seni patung. Nah, sedangkan relief sendiri itu adalah seni patung yang hanya separuh tubuh atau yang disebut dengan lukisan timbul. Sedangkan bentuknya relief itu dibedakan menjadi 4 jenis. Relief tinggi, rendah ya, relief tinggi, rendah, dan kemudian relief cekung, dan yang terakhir adalah relief tembus ya, relief atau ukir-ukiran ya. Kalau kalian pernah pergi ke candi ya, ada relief. Nah, itu ada yang menonjol, nah itu kemudian ada yang cekung, dan kemudian ada yang masuk ke dalam. Nah, kalau masuk ke dalam itu diukir ya, diukir, dikikis. Nah, fungsinya untuk apa patung itu ya? Fungsinya adalah sebagai jelas untuk dekorasi, menghias ruang bagian dalam ya, seperti sudut ruang tamu ya, dan buffet ya, macam-macam ya, untuk dekorasi. Eksterior juga ada, menghias bagian luar seperti taman atau tempat wisata itu. Nah, kalau kalian melihat tempat-tempat wisata itu banyak sekali juga ada patung-patung ya, tujuannya untuk hiasan dari tempat wisata tersebut. Dan fungsi patung yang berikutnya yaitu tanda peringatan. Nah, tanda peringatan ya, ada patung Jenderal Sudirman ya, itu sebagai peringatan. Terus kemudian ada patung di Lubang Buaya ya, ada 7 jenderal di situ. Nah, itu ada peringatan ya. Banyak sekali fungsi dari patung. Kemudian ada lagi digunakan untuk patung religius ya. Contoh misalnya Buddha di Candi Borobudur itu ada Buddha ya. Ada lagi macam-macam patung yang tujuannya untuk religius ya. Nah, bentuk patung ya itu ada macam-macam. Yang pertama, patung bentuk tubuh secara utuh atau lengkap dengan berbagai sikap total ya, semuanya ya, itu patung ya. Mulai dari pengukirannya itu mulai dari kaki sampai dengan kepala ya, semuanya diukir secara detail juga, itu patung. Yang kedua yaitu sedada saja, hanya sedada saja. Nah, saja kalau misalnya kalian masuk ke rumah sakit Dr. Stomo, nah di situ ada patung Stomo. Dr. Stomo itu hanya separuh dada saja ya, itu ya. Kemudian yang ketiga torso. Nah, kalau kalian lihat di lab IPA, di labnya Pak Fitra itu ada torso
Itu patung contoh bagian tubuh dalam manusia, torso, ada kepala, terus kemudian ada bentuk otak, bentuk telinga, dan bagian mata, itu torso ya. Kemudian ada patung kepala saja, dari kepala sampai leher, itu aja ada. Nah, teknik pembuatan patung macam-macam ya, mulai dari bujir. Apa itu bujir? Bujir itu adalah digunakan pembuatan dari bahan lunak, tanah liat ya, diremes-remes gitu kayak plastisin gitu, tapi dari tanah liat, diremes-remes, dibentuk sampai akhirnya menjadi suatu bentuk karya patung. Setelah itu ada lagi yang kedua adalah pahat ya. Kalau pahat itu memang beda. Selalu contoh kayu gelondongan begitu, kemudian si pematung ini dipahat sampai detail, akhirnya menjadi satu bentuk patung ya. Bujir tadi kan dari tanah liat dibentuk ya, dibentuk, diremes-remes, dibentuk. Nah, sedangkan kalau pahat itu dari bahan yang gelondongan kemudian diukir atau dipahat ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu dicetak atau dicor. Ini cor, ada bahan, ada cetakannya, kemudian bahannya itu terbuat dari semen, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, terus dicetak jadi ya. Nah, ada lagi yang kedua, itu adalah model yang digunakan patung dari bahan lunak ya, sama dengan bujir tadi. Nah, tapi kalau ini terbuat dari bahan tanah liat, plastisin, semen, dan gip ya, dicampur. Ada lagi yang merangkai. Nah, terakhir, kalau kalian pernah lihat ogo-ogo di Bali ya toh, itu merangkai namanya. Jadi bahannya yang pertama itu dibuat dari bambu ya, dari bambu dirangkai, kemudian setelah dirangkai kemudian ditutup dengan kertas semen, setelah kertas semen kemudian ditutup lagi dengan semen begitu, atau bukan dengan semen juga nggak apa-apa, tapi dari lem, campuran dengan lem dan juga kertas yang sudah dihancurkan bisa. Nah, itu adalah tadi gambaran mengenai seni patung ya anak-anak ya. Jadi ada seni patung, dan ini tadi review daripada patung tadi. Ada soal-soal, ada 5 soal ini tentang review daripada Pak Peter jelaskan mengenai patung tadi ya. Nah, untuk kedepannya nanti itu Pak Peter akan berikan video pembelajaran mengenai seni patung ya, apa yang kalian buat nantinya. Nah, itu Pak Peter akan berikan video pembelajarannya, contoh tutorialnya untuk membuat patung ya. Siapkan saja untuk minggu berikutnya, yaitu satu sabun, kemudian cutter, satu sabun ya, sabun mandi, sabun batangan itu, kemudian cutter, 2 aja ya, sabun mandi yang batangan kemudian cutter ya Nana ya. Siapkan itu, kita akan membuat patung. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.